Selamat datang ke Bali. Oke, hari ini kita mau bahas satu gagasan yang mungkin agak lawan arus ya. Ini dari pemikirannya Stephen Bartlett di bukunya The Diary of a CEO, Hukum ke-22. Anda harus menjadi pemikir rencana A. Rencana A Thinker. Menarik. Iya kan? Jadi tujuan kita nih, kita mau coba bedah argumennya Bartlett. Kenapa sih kok fokus total ke satu tujuan, tanpa rencana cadangan, gitu itu malah bisa jadi kunci sukses. Kita lihat deh apa kata sumbernya. Oke, siap. Nah, buat mulai, ada cerita nyata yang ekstrim banget, tapi nyambung nih. Ingat nggak kecelakaan pesawat di Andes tahun 72 itu? Oh, yang filmnya itu ya? Yang survival di salju? Betul. Para korban selamat termasuk Nando Parado, itu kan bertahan 72 hari loh, kondisinya luar biasa sulit. Terus si Parado sama temannya nekat cari bantuan, jalan kaki 10 hari nyebrangin gunung es tanpa apa-apa. Gila sih itu perjuangannya. Nah itu dia, nggak ada pilihan lain buat mereka. Mundur ya mati. Satu-satunya jalan ya maju terus. Rencana A mereka ya harus berhasil. Titik. Persis. Kisah Andes itu ya ampun, tragis banget tapi jadi contoh paling pas buat hukum ke-22 ini. Ketika nggak ada rencana B, nggak ada alternatif, ya komitmen ke rencana A jadi absolut gitu, total. Cuma itu fokusnya, selamat dan cari bantuan. Jadi ingat kata Will Smith kan, ngapain punya rencana B? Cuma ganggu rencana A aja. Sebentar. Kok kedengerannya agak nekat ya? Maksudnya secara naluri kan kita diajarin buat siap-siap gitu. Sedia payung sebelum hujan lah istilahnya. Aneh nggak sih kalau kita disuruh nggak usah punya rencana cadangan sama sekali? Nanti kalau rencana A gagal gimana dong? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan disitulah letak provokasinya hukum ini. Emang nantang pemikiran umum. Tapi menariknya, ada loh dukungan ilmiah buat idenya Bartlett ini. Oh iya, Ada riset dari... Shin sama Milkman di University of Pennsylvania. Mereka nemuin sesuatu yang lumayan bikin kaget soal ini. Wah, gimana tuh temuannya? Riset soal rencana B ya? Iya, jadi mereka nemuin kalau cuma mikirin atau bikin rencana B aja, itu udah cukup buat nurunin motivasi sama usaha buat capai rencana A. Turunnya signifikan loh. Eksperimennya macam-macam, tapi hasilnya konsisten. Serius? Cuma mikirin doang udah bisa bikin kendor? Gila! Ini implikasinya gede banget dong buat cara kita nentuin target. Kok bisa gitu ya? Apa penjelasan psikologisnya di baliknya? Penjelasannya itu terkait sama persepsi kita dan komitmen. Gini, kalau kita tahu ada jalan keluar lain, ada rencana B, nah rencana A itu otomatis rasanya jadi agak kurang penting, kurang mendesak, kadang malah jadi kurang menarik gitu. Komitmen kita jadi kebagi. Terus ada lagi faktor rasa takut gagal. Nah, soal rasa takut gagal, bukannya bagus ya kalau punya rencana B, jadi rasa takutnya berkurang? Secara teori sih iya, rencana B kan kayak jaring pengaman ya. Tapi riset lain sama argumennya Bartlett bilang justru sedikit rasa takut gagal karena nggak ada pilihan lain, itu bisa jadi bahan bakar yang kuat banget. Kalau Anda punya rencana B, taruhan psikologis di rencana A jadi lebih rendah kan? Iya juga ya. Anda jadi ngerasa, kalaupun gagal, ya udah sih masih ada rencana B. Nah, akibatnya apa? Dorongan buat ngasih segalanya ke rencana A jadi agak, melempam. Jaring pengaman itu malah nahan kita buat lompat lebih tinggi. Paradoks kan? Oke, paham. Jadi ini intinya bukan soal kita harus ceroboh atau abai resiko gitu ya. Lebih ke menjaga fokus sama energi mental kita biar nggak pecah kemana-mana. Tepat sekali. Ini bukan nyuruh kita nekat tanpa perhitungan. Apalagi kalau resikonya gede, kayak finansial atau keselamatan. Bukan itu. Konteksnya lebih ke motivasi. Kedorongan psikologis buat mencapai target yang ambisius gitu. Hukum ke-22 ini soal gimana kita nyalurin semua energi mental, kreativitas, sumber daya kita ke satu titik fokus, rencana A. Jangan biarin perhatian kita buyar, mikirin alternatif yang mungkin nggak akan pernah kita butuhin kalau kita komit penuh sama rencana A. Intinya, memaksimalkan momentum lah. Oke, jadi bisa dibilang kesimpulan utama dari pembahasan kita soal hukum ke-22 Berkeley ini kayak tantangan keras ya buat cara pikir kita selama ini. Fokus penuh ke rencana A, senaja nggak nyiapin rencana B, itu bisa jadi strategi psikologis yang lebih efektif buat dorong usaha dan peluang sukses kita. Betul.
Jadi buat Anda yang dengerin nih, mungkin ini saatnya buat refleksi sedikit. Gimana sih pendekatan Anda ke target-target besar dalam hidup? Mungkin di karir, atau pas lagi belajar sesuatu, atau proyek pribadi yang lagi Anda kerjain. Coba deh pikirin, gimana kalau energi yang biasanya kepake buat mikirin rencana B, itu dialihin semua ke rencana A? Hasilnya bakal beda ndak ya? Pertanyaan bagus tuh. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan lagi nih buat Anda renungkan sendiri. Ada nggak sih rencana B dalam hidup Anda sekarang? Mungkin kerjaan sampingan yang nggak srek-srek amat, atau hubungan yang ya lumayan lah, atau cuma pikiran, nanti aja kalau ini gagal, yang tanpa sadar malah nahan Anda buat ngasih 110% potensi buat ngejar rencana A impian Anda itu. Coba direnungkan ya.